paling ingin mereka hindari. Profesor melihat potensi untuk penelitian lebih lanjut tentang fungsi abadi. Atau nirvana, sebuah konsep mistis yang berada di luar pemahaman umat manusia yang terbatas. Hanya mereka yang telah mengalaminya secara langsung yang benar-benar dapat merasakan kehadirannya. Profesor Tat meninjau daftar keanggotaan klub, tahu bahwa ini adalah waktu dalam setahun lagi. Ketika siswa berbondong-bondong untuk membentuk klub hanya untuk membubarkannya setelah penilaian kinerja. Saat dia membaca sekilas penerimaan baru, matanya tertuju pada Srone. Nama Aryan di klub sains paranormal. Klub yang terkenal karena sifatnya yang tak terduga menarik perhatiannya. Sementara itu, Profesor Oliver curhat kepada Profesor Romi tentang keputusan Srone untuk bergabung dengan klub. Dia sangat menyadari sejarah bermasalah klub itu dengan insiden masa lalu, yang meninggalkan kesan mendalam di sekolah, derasnya keluhan dari orang tua yang khawatir terus membebani dirinya, membuatnya gugup tentang keterlibatan Cirone. Oliver khawatir Cirone, bintang yang sedang naik daun di sekolah, harus fokus pada studinya. Dan tidak terjerat dalam kekacauan yang mungkin dibawa oleh klub sains paranormal. Namun, Profesor Romi meyakinkan rekannya. Dia mengakui masa lalu klub yang penuh gejolak, tapi kali ini dia yakin akan berbeda. Nadewes, ketua klub, adalah siswa yang tidak berbahaya dan disukai, dengan lingkaran teman yang kuat dan bisa diandalkan. Terlebih lagi, anggota yang paling bermasalah sudah lulus, kok. Meninggalkan klub di tangan yang cakap. Romi menunjukkan bahwa Guild Machea, ketua asosiasi penyihir Tormia saat ini, dulunya adalah anggota klub ini. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya akan masa depannya. Dengan para siswa berpengalaman ini sebagai pemimpin, Romi percaya, klub ini akan berjalan ke arah yang benar dan beroperasi berdasarkan rasa hormat dan kemampuan bersama. Di klub sains paranormal, Nade dan Iruki terlihat bermain catur. Mengabaikan tugas kelas mereka, Srone yang jelas fokus, mendesak mereka untuk pergi ke kelas. Dan melanjutkan penelitian tentang bagaimana membuat klub lebih efektif. Namun, Nade dan Aruki memberikan alasan yang dibuat-buat, dengan Aruki mengakui bahwa dia bolos kelas. Terlepas dari kecerobohan mereka, Profesor Oliver terus mengkhawatirkan Srone yang berada di kelas Aruki. Dia merasa kecanggungan Aruki di kelas 5 mengkhawatirkan, meskipun dia tidak dapat menyangkal kemampuannya. Terutama setelah melihat bagaimana Srone mengungguli Iruki dalam tes tembak kecepatan. Profesor Oliver tetap sangat prihatin tentang pengaruh Srone. Dan Iruki, terutama setelah kelas senior lulus, dia khawatir. Jika Srone terlibat dengan pembuat onar seperti Iruki, dia mungkin mengikuti jalan yang sama. Menyeret seluruh sekolah ke dalam kekacauan. Dia membayangkan sekolah tersapu oleh pengaruh destruktif mereka dengan klub sains paranormal. Menjadi bom waktu, eksperimen magis Nade West dengan energi elektromagnetik membuat Srone terkesan, tetapi kekhawatiran Oliver semakin dalam ketika Nade menunjukkan kepadanya sebuah buku yang beredar di antara klub-klub yang lebih teduh. Buku ini penuh dengan gosip dan ide-ide setengah matang. Diteruskan oleh siswa yang punya terlalu banyak waktu luang dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Fakta bahwa sekolah tidak melakukan apapun untuk campur tangan hanya menambah kekhawatirannya. Oliver menganggap klub sains paranormal sebagai kekuatan yang berbahaya. Klub abadi dengan ikatan ke penyihir gelap dan siswa. Dengan terlalu banyak bakat untuk kebaikan mereka sendiri, dia percaya bahwa ketika siswa paling cerdas di sekolah tersesat, konsekuensinya bisa jadi bencana. Dan dengan kemampuan klub menghindari pengawasan sekolah, kenakalan mereka bisa lepas kendali, walau ada kekhawatiran ini. Klub ilmu paranormal belum dibubarkan, karena status resminya sudah lama hilang. Dengan murid-murid terpandai berusaha mengembalikannya, Oliver merenungkan membubarkan klub itu sepenuhnya sebelum terlambat. Profesor Romi mendengarkan kekhawatiran Oliver dengan sabar, tapi berpendapat bahwa kebijakan sekolah untuk tidak ikut campur dalam klub siswa sangat penting. Klub-klub ini, katanya, dimaksudkan untuk menumbuhkan otonomi siswa dan tanggung jawab dengan membiarkan siswa memilih jalan mereka. Mereka belajar konsekuensi dari keputusan mereka. Romi bersikeras bahwa, jika orang dewasa mengambil kekuatan siswa untuk memilih, mereka akan selamanya takut membuat keputusan sendiri. Oliver mendengarkan, tetapi tetap tidak yakin, menjelaskan bahwa tujuannya adalah membantu siswa berbakat. Seperti Srone mengembangkan bakat mereka tanpa menyimpang dari jalan yang benar. Romi mengakui kekhawatiran Oliver dan menyadari betapa dia peduli pada masa depan Cirin. Dia juga menyadari bahwa semangat Oliver untuk membimbing murid-muridnya adalah sesuatu yang sulit dinilai dalam momen yang jernih. Romi meminta maaf karena tidak berbagi sesuatu yang penting lebih awal selama tes pistol kecepatan. Srone mencapai nirvana. Oliver terkejut dengan wahyu ini, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan menuju ke klub ilmu paranormal. Dengan niat untuk membubarkannya sebelum terlambat, Profesor Oliver memasuki ruang klub ilmu paranormal, di mana para siswa tidak menyambutnya. Sebuah perilaku yang tidak mengejutkannya, dia sangat sadar bahwa klub-klub itu adalah organisasi otonom yang dijalankan sepenuhnya oleh siswa. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat mereka melalui proses yang benar. Bahkan ketika dihadapkan dengan profesor, saat para siswa melanjutkan debat mereka. Nade menyapa Oliver, meminta maaf karena tidak menyambutnya secara formal. Dia menjelaskan bahwa jika dia memberi mereka pemberitahuan sebelumnya tentang kunjungannya, mereka akan menyambutnya dengan baik. Dia meminta teh sebagai tamu. Tapi dengan cepat beralih ke inti kedatangannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia ingin mereka mengembalikan ruang klub ke sekolah. Setelah meninjau dokumentasi klub, dia merasa sulit untuk membenarkan. Mengizinkan klub untuk melanjutkan klub ilmu paranormal telah gagal menghasilkan karya signifikan selama lebih dari 4 tahun, dan meskipun berjalan selama 1 semester. Tanpa anggota yang cukup, klub ini masih kekurangan pendanaan yang layak. Oliver menjelaskan bahwa menurut peraturan sekolah, mereka harus menghasilkan sesuatu dalam bulan depan atau menghadapi pembubaran. Aduh. Nade memohon padanya untuk tidak membubarkan klub, dengan alasan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk membuktikan apapun tentang ilmu paranormal.
Karena itu adalah bidang yang secara inheren tidak dapat diverifikasi, dia menyatakan bahwa klub mereka, klub yang menentang perkumpulan sihir dan merangkul sains dan logika, adalah sesuatu yang tidak ingin mereka menyerah begitu saja. Profesor Oliver mengajukan solusi alternatif. Dia menyarankan untuk mengeluarkan Serone dari klub. Wah, dia menunjukkan bahwa konsep fungsi abadi terlalu berbahaya, terutama bagi siswa muda seperti Serone, karena melampaui lingkup sekolah mereka. Dan dapat memiliki konsekuensi yang dahsyat jika salah penanganan. Dia menjelaskan konsep overflow, fenomena berbahaya di mana pikiran tidak bisa menangani kebangkitan kemampuan luar biasa yang tiba-tiba. Overflow itu seperti bendungan yang jebol karena terlalu banyak tekanan, menyebabkan gangguan mental. Kondisi ini dikenal luas sebagai penyakit jenius dan mereka yang menderitanya melewatkan waktu kritis untuk intervensi, yang pada akhirnya menjalani hidup yang penuh penderitaan dan kegilaan. Serone, meskipun tidak hadir saat ini, mendengarkan dengan seksama saat Oliver menjelaskan. Dia menyadari bahwa mimpi buruk yang dialaminya mungkin akibat dari overflow. Gejala dari kemampuannya yang berkembang, Profesor Oliver menekankan bahwa tindakan teraman untuk Serone adalah mengambil jumlah kelas minimum sambil menjalani perawatan psikologis intensif. Profesor Oliver bertekad untuk memastikan keselamatan Serone, menyatakan bahwa dia akan mengawasi prosesnya secara pribadi, agar tidak ada efek sisa dari luapan itu. Nade, sang ketua klub, dengan keras tidak setuju dengan pendekatannya, berargumen bahwa Serone harus diizinkan untuk membuat keputusannya sendiri. Dia dan Aruki mengungkapkan kekhawatiran mereka, bahwa tekanan Oliver pada Serone terlalu berlebihan, dan Nade bahkan menyarankan bahwa Oliver mungkin memiliki keterikatan pribadi pada Serone. Oliver, bagaimanapun, menolak sugesti ini, menegaskan bahwa itu bukan masalahnya. Perdebatan semakin intensif saat Oliver memberitahu mereka bahwa logika hitam putih tidak akan berhasil dengannya, dan menuntut agar mereka menerima kenyataan situasi ini. Iruki, akan tetapi, mencoba membalasnya dengan berargumen bahwa jika Serone tidak dapat menahan luapan itu, dia tidak akan mati. Mendengar itu, Oliver merespons dengan perkataan dingin, menyiratkan bahwa Iruki, yang telah mengalami luapan itu sendiri, seharusnya mengerti betapa parahnya situasi itu. Iruki tidak gentar, memberitahu Oliver untuk mempercayai proses Serone sendiri, mengklaim bahwa kekhawatirannya berlebihan dan mungkin bahkan obsesif. Pada saat itu, Chiron sendiri turun tangan, mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dia putuskan sendiri. Dia mengakui bahwa dia juga takut kehilangan akal sehatnya. Tapi bahkan lebih takut bahwa mimpi buruk itu akan berakhir. Jika itu terjadi, dia khawatir dia tidak akan bisa mengungkap rahasia tersembunyi di dalam dirinya. Baginya, ini telah menjadi tantangan untuk menemukan kebenaran, dan dia merasa bahwa mengatasi luapan itu mungkin menjadi kunci untuk membuka potensinya. Kata-katanya menenangkan situasi, dan setelah beberapa saat berpikir, Profesor Oliver mengakui keputusan Serone. Menghormati keinginannya, dia memutuskan untuk tidak memaksanya keluar dari klub, dan setuju untuk kembali ke rencana A. Mereka harus menghasilkan beberapa hasil nyata dalam bulan ini untuk menghindari pembubaran klub. Tekanan ada di pundak mereka, dan Nade mengungkapkan kekhawatirannya tentang kurangnya keluaran nyata dari klub. Klub Sains Paranormal belum pernah melakukan presentasi yang layak, dan tantangannya sekarang adalah bagaimana mereka bisa membuktikan keberadaan jiwa atau fenomena paranormal apapun dalam waktu sesingkat itu. Saat ketegangan sedikit mereda, Nade, Iruki dan Shirune mengamati Profesor Oliver meninggalkan ruang klub dengan pakaian rapi. Nade mencurigai niatnya, dia memutuskan untuk mengikutinya. Dia berharap bisa menggali sesuatu tentang Profesor Oliver untuk mendapatkan celah, supaya mereka bisa menghentikannya menutup klub mereka, tapi Iruki menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa mencoba melawan atau meremehkan penyihir level 6 itu mustahil tanpa alat yang tepat, seperti jubah gaib mereka. Iruki lalu memerintahkan Serone untuk tetap bersama Nade, mengambil jubah itu, dan tetap rendah hati. Sambil membuntuti Profesor Oliver, dia memperingatkan Serone untuk menjaga jarak, serta menghindari menarik perhatian. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang bisa berpotensi menyelamatkan klub mereka. Serone merasa jengkel dengan tindakan ini. Dia merasa frustrasi dengan kurangnya semangat belajar teman-temannya. Iruki meyakinkannya bahwa mereka hanya berusaha melindungi klub mereka. Dia menambahkan bahwa mereka sudah beberapa kali hampir ketahuan. Profesor Oliver kemudian terlihat memasuki area rakyat jelata, membuat Nade dan Aruki mengikutinya. Sekarang tersembunyi di bawah jubah gaib mereka. Jubah itu, ciptaan dari teknik sihir Nade, menggunakan sihir elektromagnetik untuk membuat pemakainya tidak terlihat meskipun kurang efektif, serta kurang tahan lama daripada jubah yang tersedia di pasaran. Namun, jubah itu berfungsi sama baiknya dalam fungsi intinya, yaitu tidak terlihat. Saat anggota klub ilmu paranormal terus mengikuti Profesor Oliver, kecurigaan mereka terhadap tindakannya semakin besar. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres. Tingkah lakunya tampak terlalu hati-hati, dan mereka mulai menduga dia mungkin terlibat dalam sesuatu yang terlarang. Mungkin bahkan menjual barang di pasar gelap. Kecurigaan mereka semakin menjadi-jadi ketika mereka melihatnya memeluk seseorang dari belakang, membuat mereka berpikir bahwa itu mungkin kekasih rahasianya, yaitu pacar dari kalangan rakyat jelata. Ide tentang kisah cinta terlarang yang bertentangan dengan harapan keluarga memikat imajinasi mereka, dan mereka semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran. Kelompok itu diam-diam menyusuri bangunan, turun ke ruang bawah tanah, lalu naik ke lantai 1 dan 2, sambil menggunakan sihir perpecahan mereka untuk memeriksa lorong dan memastikan tidak tertangkap. Chironi yang frustrasi dengan seluruh situasi ini bertanya-tanya, kenapa teman-temannya menggunakan kemampuan dan kecerdasan luar biasa mereka untuk segalanya, kecuali belajar. Dia menyarankan mereka untuk kembali, tetapi teman-temannya pantang menyerah. Mereka kemudian mendengar percakapan antara Profesor Oliver dan pria yang sekarang mereka yakini sebagai kekasihnya. Seiring percakapan berlanjut, mereka menyadari bahwa pria itu sudah menikah, yang hanya memperdalam kecurigaan mereka.
Iruki, selalu siap bertindak impulsif, bersikeras. Bahwa mereka sekarang memiliki informasi yang cukup untuk memeras Profesor Oliver. Namun, Nade, merasakan beratnya perbuatan mereka, memutuskan untuk menghentikan rencana itu. Dengan berat hati, dia mendobrak pintu kamar itu. Tempat Oliver sedang berbicara dengan pria itu, hanya untuk menemukan bahwa Profesor Oliver sendirian. Tertangkap basah, Profesor Oliver berteriak pada mereka, menuntut untuk tahu mengapa mereka mengganggu privasinya dan apa yang mereka lakukan di kamarnya. Para anggota klub langsung berlutut malu, dan tidak yakin bagaimana menjelaskan tindakan mereka. Mereka dengan canggung mengatakan bahwa mereka pikir dia berselingkuh. Iruki tidak ingin menanggung semua kesalahan. Menunjuk Nade, mengklaim bahwa semua ini adalah ide Nade. Dia juga menambahkan dengan sinis bahwa jubah gaib yang mereka gunakan untuk mengikutinya, milik Nade. Sementara itu, Srone melihat dengan frustrasi. Menyadari bahwa semua ini bukan tentang mengejar ilmu pengetahuan atau belajar, melainkan hanya kebodohan belaka. Saat ketegangan meningkat, Armin, yang entah dari mana muncul, maju untuk memperbaiki pintu yang rusak dan angkat bicara. Dia memberitahu Profesor Oliver bahwa sepertinya para siswa mengikutinya. Karena khawatir, bukan karena jahat. Profesor Oliver, yang masih tampak kesal, mengakui bahwa, meskipun dia mungkin bersalah karena diikuti, mereka tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke rumah orang lain tanpa undangan. Armin dengan tenang, menyarankan bahwa mungkin mereka merasa punya alasan untuk melakukan hal itu. Karena Oliver ada di sana menyambut mereka. Siron penasaran dan sedikit bingung dengan situasi ini. Dia bertanya siapa Arman dan kenapa Profesor Oliver begitu merahasiakan pertemuan dengannya. Oliver, dengan sikap yang sedikit melembut, mengungkapkan bahwa Arman adalah seseorang yang bersekolah sihir bersamanya saat mereka masih muda dulu, Iruki. Dengan rasa ingin tahu yang besar, dia bertanya apakah Armin adalah seorang mage, dan apa yang terjadi pada matanya. Suasana berubah saat Profesor Oliver mengungkapkan sebuah kisah yang menyakitkan dan pribadi. Dia menjelaskan bahwa Armin kehilangan matanya karena dirinya. Dia juga mengakui bahwa dirinya sendiri pernah mengalami luapan kekuatan, overflow, saat masih muda dan di saat krisis itu. Dia terjebak dalam kehendaknya sendiri, merasa benar-benar tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Seiring percakapan Armin dan Profesor Oliver semakin dalam, Armin menceritakan momen penting dari masa lalu mereka. Dia memberitahu kelompok itu untuk tidak fokus pada luapan kekuatan, overflow, tapi untuk terus maju. Menekankan bahwa terkadang bukan tentang menghindari bahaya, tapi menghadapinya. Dia mengingat saat dirinya dan Oliver berada dalam situasi berbahaya. Dengan terlalu banyak air yang mengalir deras ke hilir di momen yang mengancam nyawa itu. Oliver melompat, dan Armin mengikuti. Bertekad untuk bertahan dan memastikan mereka berdua selamat. Dia meyakinkan mereka bahwa, jika mereka berhasil sampai ke ujung sungai, mereka akan hidup. Kenangan ini tampaknya sangat membebani mereka berdua. Pengalaman bersama yang membentuk ikatan mereka. Armin, dulunya siswa brilian yang berada di jalur untuk menjadi seorang mage, harus melepaskan mimpinya setelah dia kehilangan penglihatannya pada saat itu. Tragedi itu membuatnya meninggalkan studi sihirnya. Akan tetapi baru-baru ini, dia mendengar bahwa Armin telah menemukan jalan baru sebagai seorang seniman. Sesuatu yang mengejutkan Oliver. Jelas bahwa dampak momen itu telah menghantui Oliver selama bertahun-tahun, terutama mengingat bagaimana hal itu terkait dengan luapan kekuatan, overflow. Dan kehilangan Armin, Iruki, yang memahami implikasi dari luapan kekuatan, overflow, bertanya apakah. Itulah sebabnya Oliver begitu khawatir hal itu terjadi pada Srone. Kekhawatirannya tampaknya berakar dalam pada kenangan perjuangan Armin sendiri saat percakapan berlanjut. Armin menyuguhkan teh dan bercerita hangat tentang Sienna Oliver, matanya berbinar. Dia beritahu para murid bahwa Oliver sangat menyayangi mereka, lebih dari siapapun. Selalu membicarakan murid-muridnya dengan penuh kasih sayang dan perlindungan. Nade agak terkejut. Nade setuju dan menambahkan bahwa mereka juga sangat menghormatinya, terutama karena caranya selalu memperhatikan mereka. Sementara itu, Srone benar-benar terpesona oleh kemampuan Armin melukis. Meskipun buta, Srone penasaran bagaimana caranya. Bagaimana Armin bisa menciptakan karya seni sedetail itu tanpa penglihatannya. Iruki, sama penasarannya, menduga bahwa Armin pasti menggunakan zona spiritnya. Indra yang lebih tajam yang memungkinkan seseorang menavigasi dunia. Melalui kesadaran magis dan spiritual mereka, mengkompensasi hilangnya indra fisik. Srone, yang ingin tahu lebih banyak, bertanya pada Armin apakah dia benar-benar bisa melihat lukisannya. Armin, dengan senyum tenang, menjawab bahwa dia sudah menunggu Srone. Untuk menanyakan pertanyaan itu, Armin menunggu Cerwan menyadari kemampuannya, terutama cara unik dia melihat dunia. Saat Cerwan mengamati tindakan Armin, dia dengan cepat menyadari bahwa Armin menggunakan sihir waktu, yang disebut pause, sebuah teknik yang memungkinkannya menghentikan atau mengubah persepsinya tentang waktu. Para siswa kagum saat menyadari bahwa mereka berdiri di depan seorang penyihir waktu yang telah menguasai seni itu sedemikian rupa sehingga dia dapat bergerak secepat cahaya. Wahyu ini mengguncang mereka, memperjelas bahwa Armin bukanlah penyihir biasa. Armin mengakui bahwa dia gugup, takut tidak ada yang akan memperhatikan kekuatannya. Atau mengerti menjadi apa dia. Dia menjelaskan bahwa mata Srone, sama seperti matanya sendiri, bukanlah mata normal, mereka selaras dengan cahaya itu sendiri. Sementara mata Srone biasanya menerima cahaya dan memprosesnya sebagai informasi visual. Mata Armin memungkinkannya untuk merasakan cahaya. Dalam bentuk mentahnya, saat Armin pertama kali melihat Srone, dia tahu mereka berbagi pengalaman luar biasa. Mereka berdua telah membuka pintu menuju keabadian. Sebuah konsep yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Armin melanjutkan dengan menjelaskan bahwa mereka yang membuka pintu ini disebut pembuka kunci. Saat pintu dibuka, pikiran mulai bocor ke hamparan ruang dan waktu yang tak terbatas, menciptakan perasaan kekuatan dan kebebasan yang luar biasa. Namun, pengalaman ini juga datang dengan bahaya besar. Pikiran seorang unlocker berisiko hancur jika mereka melampaui batas.
Armin meyakinkan Serone bahwa selama dia tidak memaksakan diri terlalu keras, pikirannya tak akan hilang ditelan keluasan. Serone merasa khawatir dengan penglihatan yang terus-menerus yang dialaminya melalui penglihatan supernya. Dia mengungkapkan ketakutannya, dia ngeri kehilangan akal sehatnya, karena kekuatan alam semesta yang luar biasa yang dia lihat dalam mimpinya. Armin tersenyum tipis, dan memberitahu Serone bahwa ini adalah konsekuensi alami dari mencapai alam tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa sihir sudah mulai menyukai Serone. Kondisinya tidak aneh bagi seseorang yang telah mencapai ketidakterbatasan, dan sekarang melihat alam semesta itu sendiri. Kebanyakan orang yang bersentuhan dengan ruang tanpa batas seperti itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Akan tetapi, Armin menjelaskan bahwa ketakutan ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Itu adalah katalisator penting yang dapat mengarah pada pencerahan. Armin kemudian berbagi implikasi yang lebih dalam dari menjadi seorang unlocker. Kebanyakan unlocker memperoleh kemahakuasaan ruang, kekuatan untuk memanipulasi, skala sihir pada tingkat yang tak terbayangkan, kemampuan untuk mengendalikan dan membentuk ruang itu sendiri. Akan tetapi, tampaknya ketakutan Serone bukan tentang ruang tak terbatas, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Dia meyakinkan Serone untuk tidak takut karena sihir itu sudah ada di dalam dirinya. Akan butuh waktu, mungkin seumur hidup, untuk benar-benar memahaminya. Namun, itulah bagian dari perjalanan. Armin berspekulasi bahwa penglihatan yang dialami Serone, terutama untaian cahaya yang telah dia lihat dalam mimpinya, mungkin terkait dengan simetri gauge, sebuah konsep dalam fisika yang mewakili simetri sempurna alam semesta. Sebuah simetri yang diyakini para ilmuwan tertanam dalam struktur keberadaan itu sendiri. Mereka percaya alam semesta itu sempurna secara matematis, diatur oleh hukum yang tidak berubah. Dan kecepatan cahaya yang konstan. Namun, kata-kata Armin berubah menjadi gelap saat dia mengungkapkan bahwa penelitian lebih lanjut telah menunjukkan simetri itu tidak sempurna. Ternyata simetri itu telah rusak, dan simetri yang rusak itu mengingatkan Serone tentang percakapan dia dengan Iruki soal dunia mikro. Dunia probabilitas dan mekanika kuantum dalam simetri yang rusak ini. Alam semesta yang mereka huni tak lagi sempurna atau bisa dihitung dengan cara biasa. Hukum fisika tidak mutlak, dan batas dari apa yang bisa dipahami itu terus berubah. Armin bilang ke Serone kalau kondisinya masih utuh. Dan meski ini masih misteri, dia yakin Serone pada akhirnya akan tahu apa sebenarnya ini. Serone terharu dan berterima kasih. Berkata betapa beruntungnya dia bertemu Armin. Apalagi setelah sekian lama mengikuti Profesor Oliver. Wajah Armin melembut sedikit, sebelum dia meminta Serone untuk menjaga Sienna. Dia bilang Sienna lebih lembut dari yang dia tunjukkan, dan walau tampak kuat dari luar, dia menyimpan rasa bersalah atas apa yang terjadi padanya. Armin menjelaskan bahwa dia tak ingin Sienna merasa berutang apapun padanya. Dia merasa merahasiakan kekuatan sihirnya dari Sienna adalah cara terbaik agar dia bisa menjalani hidupnya tanpa beban masa lalu. Lagi pula, dia sudah menikah dan tak ingin Sienna merasa bertanggung jawab padanya. Serone penasaran, bertanya kenapa Armin merahasiakan sihirnya. Jawaban Armin lembut, tapi tegas. Sienna mencemaskannya karena kecelakaan yang membuatnya kehilangan penglihatan. Namun, Armin bersikeras tak ada yang bisa mengembalikan penglihatannya. Dan lebih baik dia tak merasa berutang budi padanya. Dia memohon pada Serone untuk menyimpan rahasia ini, menekankan betapa pentingnya melindungi kemandirian Sienna. Saat Armin menyelesaikan lukisannya, dia menyerahkannya pada Sienna lalu pergi berbelanja. Saat kembali, dia mengajak Sienna untuk makan malam. Undangan yang terasa hangat sekaligus pahit di tengah sunyinya malam. Kemudian, istri Armin datang padanya dengan laporan mendesak. Mereka harus meninggalkan Kreas menuju Kelvoka dalam 15 hari. Kemungkinan akan ada masalah dalam perjalanan. Walau begitu, istrinya meyakinkannya itu takkan jadi masalah baginya, memanggilnya si mata terang. Sebuah gelar yang sepertinya mengandung rasa hormat sekaligus pemahaman mendalam tentang kemampuannya. Armin mengangguk, menyadari beratnya kontrak yang harus ia penuhi. Walaupun dia tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Dia menyuruhnya untuk tidak membuang waktu lagi membahasnya, tetapi sebelum dia pergi, istrinya memperingatkannya untuk tidak memberitahu Sienna tentang rencana mereka. Keselamatannya dan nyawa orang-orang yang dia sayangi sedang dipertaruhkan. Sementara itu, kembali di tempat Profesor Oliver, dia memutuskan untuk membiarkan Serone, Nade dan Iruki menginap untuk makan malam, mengakui kekacauan yang mereka sebabkan sebelumnya. Ketiganya bersemangat untuk menghindari hukuman atas tindakan mereka. Berharap untuk menghibur profesor mereka seiring berjalannya malam. Profesor Oliver minum dan minum. Memesan lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu. 2 jam sebelumnya, sebelum Profesor Oliver mabuk, dia sedang makan dan minum, dan para siswa khawatir. Walaupun mereka menyadari bahwa itu hal yang biasa baginya, mereka telah menyusun rencana yang matang untuk menemukan kelemahannya saat dia mabuk, berharap itu akan membantu mereka keluar dari kekacauan ini yang telah mereka ciptakan. Profesor Oliver sangat mabuk sehingga dia mulai berbicara omong kosong. Memberitahu Iruki dan Serone bahwa mereka memiliki bakat yang hebat. Tetapi bertanya-tanya mengapa mereka bermalas-malasan dalam pekerjaan sekolah mereka. Dia menunjukkan bahwa ada orang-orang dengan bakat yang masih tidak dapat memenuhi impian mereka. Setelah mengatakan ini, dia tertidur kelelahan di meja. Serone dan yang lainnya memutuskan untuk membangunkannya, karena mereka belum membayar makanan yang mereka pesan. Beberapa orang menyarankan kepada Serone bahwa mereka harus membawa Profesor Oliver pulang dengan kereta. Jelas berpikir dia terlalu mabuk untuk ditinggal sendirian. Serone tidak mengizinkan pria itu menyentuh profesor mereka. Dan pria itu meneriakinya, menyuruhnya pulang karena siswa seharusnya tidak berada di luar selarut ini. Dia juga mengancam akan mengeluarkan mereka semua, mengklaim dia dapat dengan mudah melakukannya. Serone, akan tetapi, tidak mundur dan memberi pria itu 2 pilihan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia berasal dari sekolah sihir Alfea, yang mengejutkan semua orang. Iruki diam-diam mencuri dompet pria itu, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor administrasi Douglas Silvercrest.
Iruki lalu memberitahu pria itu bahwa jika dia ingin mereka dikeluarkan, sebaiknya dia bicara dengan Iruki Mercadin saja, toh Iruki akan mendengarkannya. Nama Mercadin punya bobot, karena itu adalah nama keluarga bangsawan kelas 1. Yang telah memimpin Dragon Ball, badan penasihat raja selama 3 generasi. Ketiga pria itu menyadari siapa yang mereka hadapi dan kabur dari tempat kejadian. Nade, penasaran, bertanya pada Iruki mengapa dia menyebut keluarga bangsawannya. Karena Iruki biasanya menghindarinya. Iruki mengangkat bahu, menjelaskan bahwa dia membuat pengecualian untuk orang-orang yang mencoba mempermainkannya ini. Mereka kemudian mengambil foto Profesor Oliver. Berharap itu akan membantu mencegah klub mereka ditutup. Chiron, yang terkuat, menggendong sang profesor di punggungnya, sementara Iruki dan Nade kesulitan mengangkatnya. Iruki mencoba menggendongnya, tetapi gagal. Iruki kemudian menyuruh Srone menggunakan skema dan zona spiritualnya. Jika dia bisa, dia yakin Srone memiliki bakat untuk itu. Iruki menjelaskan bahwa Srone perlu fokus pada dirinya sendiri. Menutup mata dan mendengarkan dengan saksama instruksinya. Iruki memimpin Srone dalam proses tersebut. Membimbingnya untuk merasakan dirinya sendiri, menarik napas dalam-dalam, perlahan, dan menjawab. Namun, Srone tidak dapat melanjutkannya, dan Iruki menghentikannya. Dia menyarankan agar mereka menghentikan seluruh upaya pemerasan ini, karena Profesor Oliver pasti mengalami hari yang sulit dan menyedihkan. Iruki menambahkan bahwa Profesor Oliver tidak ingin mereka mengalami rasa sakit yang sama seperti yang dia alami. Dia menjelaskan bahwa klub itu diwariskan kepadanya oleh pendirinya, dan jika berhenti padanya, itu akan entah bagaimana jatuh ke Nade. Sang ketua, setelah banyak pertimbangan, mereka setuju untuk menghentikan tindakan mereka, dan melepaskan kekacauan yang telah mereka sebabkan. Tepat saat itu, Profesor Oliver terbangun. Di tengah pertengkaran mereka, dia mendengarkan percakapan mereka, lalu, dengan tenang menyimpulkan bahwa dia tidak akan melaporkan ke sekolah tentang apa yang terjadi hari itu. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan menghukum mereka. Profesor Oliver memutuskan untuk memberi siswa 1 bulan tambahan untuk membuktikan diri. Dia menekankan bahwa jika mereka benar-benar peduli pada klub ini, mereka harus menemukan cara meyakinkan pihak sekolah dan mencapai tujuan mereka. Dia menyarankan agar mereka mengungkap hantu, mungkin, atau sesuatu yang serupa untuk memperkuat argumen mereka. Nade, dengan keyakinan penuh, menyatakan bahwa mereka akan membuktikan nilai klub mereka, sementara Iruki menimpali. Kayaknya kita harus mikir keras nih, untuk sekali ini, dalam perjalanan kembali ke sekolah. Srone merenungkan kemampuan profesor yang mengejutkan untuk tetap berpikiran tajam. Walaupun sedang mabuk, dia bertanya-tanya bagaimana caranya, dan profesor menyiratkan bahwa beberapa tetes minuman keras tidak cukup untuk mengaburkan pikiran seorang penyihir. Beberapa hari kemudian, hari presentasi klub tiba. Para siswa terkejut melihat Srone di klub ilmu paranormal. Dan rahasia sekolah yang telah lama disimpan akan segera terungkap. Klub yang kini terdiri dari Nade West, Iruki Mercadin, dan Srone Ariane. Siap untuk memperkenalkan diri kepada sekolah. Para siswa sangat khawatir ketika klub ilmu paranormal mengumumkan niatnya untuk mengadakan presentasi. Di sekolah dengan Srone dan Iruki di dalam grup, rumor mulai beredar tentang apakah klub itu benar-benar klub akademis. 10 hari sebelumnya, Srone, Nade, dan Iruki begadang semalaman, bertukar pikiran untuk mencari topik yang cocok untuk presentasi mereka. Meski sudah berusaha, Srone menyuarakan kekhawatirannya bahwa mereka tak bisa memperagakan ulang kejadian yang ingin mereka presentasikan, karena berdasarkan kejadian yang tidak mudah direplikasi, 3 hari telah berlalu sejak membuat kesepakatan dengan Profesor Oliver, dan Nate mengungkapkan kelegaannya karena memiliki kesempatan yang tepat untuk memberikan presentasi dan menjaga klub tetap hidup. Akan tetapi, mereka masih berjuang dengan dilema mempresentasikan sesuatu dari dunia paranormal, area yang sulit didemonstrasikan secara nyata. Hal ini menyebabkan frustrasi di dalam grup, terutama Nade yang menyadari bahwa mereka tak bisa begitu saja membodohi para penyihir. Karena putus asa untuk sebuah terobosan, Nade memutuskan untuk mencari Profesor Oliver lagi untuk bantuan. Sementara itu, Srone punya ide, daripada mencoba menunjukkan bukti untuk membuat orang percaya, mereka bisa fokus untuk menggali kepercayaan dari para penonton itu sendiri. Iruki mendukung gagasan ini, menasihati Srone, bukan untuk membuktikan keberadaan paranormal pada orang lain, melainkan membuat mereka percaya dulu, baru membuktikannya kemudian. Berpikir di luar kotak memang keahlian Cerwan, masalahnya, kalau yang disajikan terlalu tidak realistis, para believer pun jadi ragu. Ide Cerwan adalah memakai bayangan petir secara cepat dan berurutan untuk efek visual. Jika dilakukan dengan benar, 24 kali per detik, akan seperti gambar bergerak. Ini akan memberikan ilusi gerakan yang mulus, tetapi tetap saja, bagaimana membuatnya bisa dipercaya? Saat kelompok itu memecahkan masalah, Nade si presiden sudah 3 hari tak tidur. Terpaku pada tantangan, mereka mulai bertukar pikiran tentang cara membuat presentasi yang meyakinkan, termasuk memakai mesin untuk menghasilkan hologram bergerak. Namun, mereka sadar pendekatan berbasis mesin tidak akan meyakinkan, kecuali bisa bereaksi pada penonton, Cerwan menunjuk. Kunci sebenarnya meyakinkan audiens adalah melakukan kontak mata dengan hantu. Mereka mencoba menyajikan. Iruki mengusulkan solusi berdasarkan teori sistem kompleks. Dengan memprediksi reaksi orang dan menganalisis pola perilaku, mereka bisa merancang program menggunakan rutinitas harian Chiron. Untuk menghasilkan ilusi, idenya adalah menempatkan hantu di sisi kiri garis pandang penonton, di mana mereka akan secara alami menoleh ke kanan. Seringnya, Aruki percaya pendekatan ini mungkin, walau mengakui butuh data dan penyimpanan sangat besar untuk mewujudkannya. Cerwan tidak yakin energi listriknya bisa menangani transfer data besar yang dibutuhkan proyek, tetapi Nade menyarankan foton api, teknologi mutakhir yang sedang diteliti oleh Menara Gading. Foton api ini, Nade percaya, akan merevolusi komunikasi, dan bisa mereka pakai untuk membuat banyak hantu. Namun Iruki
Belum yakin beberapa hantu cukup meyakinkan audiens. Dalam ilham dadakan, Cerwan berpikir memakai trik pikiran. Untuk memperkuat presentasi mereka, ide ini tampak seperti solusi brilian untuk masalah ini. Mereka bersiap menghadapi presentasi kelompok. Iruki sibuk mengembangkan program hologramnya. Sementara Srone fokus menyiapkan foton api, Iruki menghitung. Jumlah foton yang dibutuhkan untuk transfer data akan menelan biaya 3 kali lipat dari perkiraan awalnya. Dan dia harus menjaga program ini setidaknya 10 menit agar efektif. Waduh, 10 hari kemudian, Iruki menghabiskan sepanjang hari menulis persamaan pola perilaku. Sementara Charoni mencurahkan waktunya untuk berlatih dengan api. Foton, hari presentasi semakin dekat, antisipasi pun meningkat di seluruh sekolah. Apalagi setengah dari siswa diharapkan hadir. Gokil, ada rasa penasaran seputar presentasi klub sains paranormal. Banyak yang percaya itu tidak akan membosankan karena ada Iruki dan Srone. Profesor Oliver melapor ketat bahwa jika presentasi berhasil, klub akan diizinkan untuk melanjutkan. Akan tetapi, jika gagal, ruang klub akan dikembalikan ke sekolah seperti rencana semula, meski ada tekanan. Iruki si jenius dan Siron yang berpengalaman mengalahkan pesulap taman. Percaya diri, Nade, walau hanya murid kelas bawah, sama bertekadnya. Mereka semua tahu bahwa sukses dalam presentasi ini hanyalah awal. Pertarungan sebenarnya ada setelah presentasi nanti. Ini akan menjadi perang untuk menentukan siapa yang mengendalikan Esta. Dengan klub bayangan yang siap bersaing untuk dominasi. Serem, saat mereka berlatih, Srone memaksakan diri menggunakan teknik mental rebound. Sebuah metode yang meningkatkan output sihir secara tajam setelah kelelahan mental. Proses ini memang efektif, tapi membuatnya rentan. Dan butuh sekitar 20 menit untuk pulih. Namun, ini metode yang berbahaya, yang bisa membahayakan nyawanya. Jangan sampai deh, dan dia tahu, jika Profesor Oliver tahu, dia akan sangat marah. Biarpun berbahaya, Srone terus memaksakan diri. Dia hanya bisa menahan tembakan fotonnya selama 5 menit saat ini. Tapi dengan hanya 7 hari tersisa sampai presentasi, dia harus melampaui batasnya. Semangat, demi mencapai target 10 menit, setiap percobaan mendekatkannya pada titik di mana kesadarannya bisa runtuh. Iruki hampir menyelesaikan programnya. Langkah terakhir adalah uji coba menembakkan foton. Dia menguji kabel serat optik yang dikirim ayah Iruki, yang harus berfungsi tanpa celah. Agar presentasi ini sukses, Srone, meskipun tubuhnya menderita, berhasil menembakkan foton selama 10 menit penuh. Tepat pada waktunya bagi Iruki untuk menyelesaikan programnya. Semuanya sudah siap dan mereka merasa siap untuk hari besar itu. Saat hari presentasi tiba, kerumunan besar siswa berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan klub sains paranormal. Di antara mereka ada Mark Slider dan Maria Erlang yang telah kembali dari skorsing 2 bulan. Mark yang masih skeptis menganggap presentasi ini lelucon belaka, sementara Maria yang telah menerima pengajaran khusus dari Profesor Tat. Selama skorsingnya, penasaran melihat bagaimana kelanjutannya. Kelas senior juga hadir. Amy dan Cereal bertanya-tanya mengapa. Mereka menonton presentasi klub kelas bawah. Mereka berjalan di sekitar lapangan dan memperhatikan beberapa siswa tahun pertama, termasuk Fermi Hershey dari Sonar dan Recon. Si monster listrik, bersama Richard si alkemis dan Kaiden. Para senior yang tidak familiar dengan signifikansinya, merasa aneh melihat siswa tahun pertama terlibat dalam presentasi kelas lanjutan. Apalagi karena, banyak dari mereka dikabarkan menjadi bagian dari klub bayangan. Sebuah kelompok rahasia yang dikenal sebagai lingkaran emas. Di auditorium, kepala sekolah hadir. Penasaran bagaimana ketiga anak laki-laki itu telah mempersiapkan diri untuk hari ini. Yang sudah lama dinantikan, presentasi klub sains paranormal dimulai, dan setelah 30 menit, penonton bertanya-tanya apakah mereka telah ditipu. Tidak yakin harus berpikir apa tentang tontonan di depan mereka. Saat presentasi paranormal, klub sains dimulai, Nade West, presiden klub, maju dan memperkenalkan dirinya. Berterima kasih kepada para siswa di auditorium atas kehadiran mereka. Dia memperingatkan mereka bahwa topik yang akan mereka telusuri, dunia roh, mungkin akan mengejutkan mereka. Dia bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang tanah yang ada sebelum sekolah ini dibangun. Mempersiapkan panggung untuk kisah gelap dan misterius, Nate menjelaskan bahwa 520 tahun lalu, daerah itu adalah rumah bagi sebuah kota kecil, yang menjadi korban penaklukan yang terkenal. Orang-orang, termasuk tentara dan penduduk kota, melarikan diri dari perang dan mencari perlindungan di pegunungan dan hutan, tapi mereka bukan hanya pengungsi biasa. Di antara mereka ada entitas tidak manusiawi, orang-orang yang telah dirasuki oleh arwah lapar. Para siswa, tidak yakin apa yang diharapkan, mulai bertanya-tanya apakah seluruh presentasi ini lelucon. Terutama ketika mereka melihat Srone mengenakan kostum perempuan untuk menggambarkan perannya. Namun, penampilannya berubah menjadi lebih gelap saat dia melakukan sesuatu yang meresahkan. Yang mulai membuat penonton khawatir. Nade, tak terpengaruh, melanjutkan ceritanya, dia menjelaskan bahwa penelitian klub tentang sejarah sekolah ini menemukan sebuah jurnal lama dari 6 bulan lalu. Jurnal ini mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Arwah lapar berpesta jiwa, mengubah korban mereka menjadi arwah itu sendiri. Dan mereka berkeliaran mencari inang baru, menurut jurnal tersebut. Arwah hanya muncul pada tengah malam, saat bel sekolah berdering, menandai jam mereka paling aktif. Para siswa, kini tertarik, tetapi skeptis. Diberitahu bahwa jika mereka belum pernah melihat arwah pada tengah malam, itu karena arwah hanya mengungkapkan diri kepada mereka yang benar-benar bersedia melihat mereka. Kata-kata samar Nade menetapkan nada antisipasi yang menakutkan saat keingintahuan siswa mencapai puncaknya. Meskipun banyak dari mereka meragukan keabsahan klaim tersebut, Nade melangkah lebih jauh, mendorong mereka untuk memperhatikan. Lain kali mereka mendengar bel tengah malam, menyarankan bahwa mereka mungkin saja melihat sekilas pengembara arwah saat presentasi mencapai kesimpulannya. Nade selesai dengan cliffhanger, menjanjikan wahyu mengejutkan yang akan datang, akan tetapi para siswa, frustrasi dengan kurangnya kesimpulan konkret, mulai mengungkapkan kekecewaan mereka.
Mereka dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka, bergumam di antara mereka sendiri. Dan keluar dari auditorium dengan frustrasi. Profesor Oliver, kecewa dengan reaksi siswa. Bergegas ke kepala sekolah untuk mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja klub. Dia bersikeras untuk menghukum mereka karena mengakhiri presentasi begitu tiba-tiba. Tetapi kepala sekolah, meskipun mengkritik presentasi tersebut, menyuruhnya untuk tidak berkecil hati, karena dia mengerti bahwa itu adalah bagian dari pendekatan klub sains paranormal. Untuk meninggalkan kesan misteri pada audiens mereka, kepala sekolah percaya bahwa jika presentasi berakhir tanpa menghasilkan rasa ingin tahu seperti itu akan menjadi kegagalan sejak awal. Sementara itu Shirone, Knight dan Iruki berkumpul di latar belakang, mata mereka berbinar puas. Benih intrik telah ditanam, Shirone mengangguk ke Knight dan Iruki, memastikan bahwa langkah satu dari rencana mereka telah berhasil. Sekarang mereka siap untuk melanjutkan ke fase berikutnya, mengungkap arwah. Saat jam terus berdetak menuju tengah malam, klub sains paranormal bersiap untuk mengungkap arwah. Nade West memeriksa Shirone, menanyakan apakah meditasi pengurutannya sudah selesai. Pada malam sebelumnya Nade telah dengan cermat memasang ratusan proyektor hologram di seluruh sekolah. Masing-masing menjalankan program prediksi perilaku Iruki, sekarang dengan hanya beberapa menit tersisa. Nade mengingatkan Iruki untuk memperhatikan waktu. Mereka tidak boleh mulai terlalu cepat atau terlambat, rencana mereka bergantung pada hantu-hantu itu. Muncul tepat waktu, Shirone bersiap untuk mengeluarkan proyeksi hologram. Menggunakan proton apinya, tetapi dia tidak yakin, Iruki mengawasinya bekerja. Kagum dengan bagaimana Shirone telah berkembang hanya dalam sebulan, tetapi Shirone frustrasi. Rasanya seolah-olah dia menuangkan air ke dalam wadah tanpa dasar. Outputnya sepertinya tidak naik. Dan dia tidak tahu apakah perhitungannya sudah benar, meskipun mereka telah bekerja keras. Upaya mereka untuk membuat fungsi sihir tampaknya gagal, Nade merasa bertanggung jawab. Melampiaskan kekesalannya, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan itu. Menyebut dirinya bodoh dan tidak kompeten. Karena bahkan tidak bisa membangun mesin dengan benar. Dia meminta maaf kepada Iruki dan Shirone karena menyeret mereka ke dalam hal ini. Dan membuat mereka terlihat bodoh, dia berjanji untuk bertanggung jawab penuh atas kegagalan mereka, namun Shirone belum siap untuk menyerah. Mereka telah menghabiskan sepanjang malam untuk mengerjakan ini, memberikan semua yang mereka punya. Shirone pantang menyerah, tak rela kerja keras mereka berakhir sia-sia, dan mencoba lagi. Shirone berpikir menggunakan fungsi keabadian sebagai upaya terakhir agar sihirnya berhasil. Iruki dan Nade panik mencoba menghentikannya, mereka khawatir jika Shirone menggunakannya. Dia bisa menghilang selamanya, meninggalkan mereka. Mereka tak mau kehilangan dia. Apalagi hanya karena hal seperti ini. Namun, Shirone teringat kata-kata yang pernah diucapkan Arman padanya. Dia sadar dia tak harus menghilang, dia tak perlu kabur. Dia harus ingat siapa dirinya sebenarnya, dengan fokus dan tekad yang baru. Shirone terus maju, dan kali ini, sihirnya berhasil. Iruki dan Nade diliputi kegembiraan dan kelegaan, menyaksikan proyeksi hologram menjadi hidup tepat waktu. Sementara itu, di seberang sekolah, di asrama putri, Maria Erlang. Dari kelas 7 hendak tidur. Dia ada kelas pagi besok. Dia hampir lupa tentang cerita hantu yang diceritakan Nate saat presentasi. Dia menganggap semuanya omong kosong, tidak percaya. Klaim Shirone tentang arwah yang muncul tengah malam. Tapi saat Maria berbaring di ranjang, dia membeku, hantu muncul di hadapannya. Ekspresinya berubah menjadi senyum yang nyaris tak terlihat. Ketakutan, dia lari dari kamarnya. Dan saat dia bergegas menyusuri lorong, dia melihat banjir siswa lain. Keluar dari kamar mereka, masing-masing menunjukkan ketakutan yang sama saat mereka juga bertemu dengan para arwah. Para hantu kini menghantui setiap sudut sekolah, terlihat melayang di udara. Dan mengikuti siswa tanpa henti. Kepanikan menyebar saat siswa berteriak ketakutan, mendesak Shirone dan Iruki untuk menghentikan penampakan yang mengejar mereka. Di tengah kekacauan, sosok-sosok hantu itu tiba-tiba lenyap, membuat para siswa bertanya-tanya. Apakah mereka telah naik ke surga? Saat rasa takut mereda, mereka melihat Shirone, Iruki dan Nadea berdiri di atas gedung sekolah, mengamati pemandangan di bawah. Nade menyapa kerumunan siswa yang berkumpul di bawah atap, mengakui kehadiran mereka dan berterima kasih karena telah bertahan untuk presentasi malam ini. Suara mereka bercampur dengan tangisan siswa yang masih tersisa. Masih linglung akibat kejadian menakutkan tadi, Profesor Oliver segera tiba di lokasi. Disusul kepala sekolah yang bersikeras presentasi belum selesai. Ia mendesak para siswa untuk tetap tinggal dan mendengarkan saat Nate melanjutkan penjelasannya. Nate mengungkapkan bahwa penampakan hantu itu hanyalah hologram canggih. Lalu, ia bertanya pada siswa apakah mereka sekarang percaya pada paranormal. Para siswa terkejut dengan wahyu itu dan mulai berdiskusi. Bagaimana hologram itu bisa bergerak sendiri di seluruh sekolah? Mereka bingung bagaimana itu bisa dilakukan. Seorang siswa menduga hologram itu pasti diprogram, tapi skala operasinya sungguh besar. Ratusan hologram tersebar di seluruh sekolah, menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan data dan energi yang sangat besar untuk mewujudkannya? Saat para siswa terus memproses apa yang telah mereka lihat, Shirone merenungkan hakikat rasa ingin tahu dan akal manusia. Ia mengerti bahwa dahaga akan ilmu seringkali membuat orang menantang pemahaman mereka sendiri tentang realitas. Sementara beberapa siswa mengungkapkan kekesalan karena telah dikelabui. Yang lain kagum dengan kecerdikan di balik aksi tersebut. Mereka tak habis pikir bagaimana Shirone dan teman-temannya berhasil menjalankan rencana serumit itu. Profesor Oliver yang masih kesal berpendapat bahwa meskipun triknya rumit, klub ilmu paranormal tidak bisa dikreditkan untuk itu. Kepala sekolah, bagaimanapun, menunjukkan bahwa nilai presentasi terletak bukan pada trik itu sendiri, tetapi pada apa yang para siswa pelajari darinya. Ia menantang mereka untuk memikirkan, mengapa mereka begitu ketakutan ketika mereka pikir mereka melihat hantu. Padahal mereka yakin bahwa hantu itu tidak nyata. Shirone lalu bertanya kepada siswa, mengapa mereka berkumpul di luar sekolah ketika mereka pikir hantu itu palsu.
Dan mengapa mereka melarikan diri ketakutan ketika mereka percaya penampakan itu nyata? Ia menyoroti fakta bahwa meskipun skeptis, mereka masih menyimpan ketakutan mendalam bahwa hantu mungkin ada. Nate menambahkan bahwa inilah esensi dari ilmu paranormal, penjelajahan keraguan. Mereka menggunakan keraguan dan ketakutan para siswa sebagai petunjuk, mempertanyakan dan menyelidikinya. Terlepas dari apakah hantu itu nyata atau tidak. Dengan begitu, mereka membuktikan nilai penelitian dan harga diri klub mereka. Saat para siswa perlahan mulai memahami inti presentasi, mereka terdiam dalam perenungan. Nade berterima kasih atas keterlibatan mereka, mengakui bahwa kesediaan mereka untuk terlibat dengan hal yang tak diketahui, serta mempertanyakan keyakinan mereka sendiri sangat penting bagi keberhasilan penelitian ini. Dengan itu, presentasi berakhir dan kepala sekolah memberikan persetujuannya. Walaupun para siswa mungkin tertipu, mereka telah mempelajari sesuatu yang penting tentang hakikat keraguan dan skeptisisme. Soron, rupanya, Iruki dan Nadi berbagi momen kegembiraan, merayakan keberhasilan rencana mereka. Ada perasaan lega dan pencapaian yang luar biasa. Mereka berhasil menyajikan presentasi brilian dan membuktikan nilai klub mereka. Namun, di latar belakang, ada bisikan kekhawatiran. Emi dan Sri Ele kagum pada kemampuan Serone menyeimbangkan tanggung jawab akademiknya dengan dedikasinya pada klub. Walaupun menghadapi tekanan, Serone berhasil menciptakan sesuatu yang telah menarik perhatian sekolah. Sementara itu, klub lain, termasuk ISTAS dan klub bahasa semut, mulai memperhatikan kesuksesan klub sains paranormal. Klub bayangan khususnya, waspada terhadap siswa kelas 5, yang akan naik ke tingkat senior dan sudah membuat rencana untuk lulus lebih awal. Untuk menghindari persaingan dengan mereka takut akan pengaruh klub paranormal yang berkembang, dan menyusun strategi gerakan mereka sendiri. Profesor Oliver mendengar percakapan mereka, dan marah pada gagasan bahwa murid-muridnya diremehkan. Kepala sekolah, sangat terkesan dengan presentasi klub sains paranormal, memuji Serone atas penampilannya yang luar biasa, walaupun dengan statusnya yang tinggi. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan klub dan penerapan penelitian mereka. Dia terutama memuji Serone atas kemampuannya mewujudkan ambisinya. Percaya anak itu telah membuktikan kemampuannya. Anggota klub sains paranormal masih menikmati kesuksesan mereka, merenungkan tantangan yang telah mereka hadapi. Mereka berterima kasih pada Serone karena mempertaruhkan nyawanya dengan fungsi keabadiannya. Memastikan usaha mereka tak sia-sia, Iruki terkagum-kagum bagaimana Serone mampu menahan tekanan, apalagi dengan zona roh pertahanan yang aktif. Serone balas memuji Iruki dan Nade, ia mengagumi Iruki atas kemampuannya menghitung pola perilaku seluruh sekolah, serta Nade atas karyanya membuat jaringan mesin raksasa. Jaringan yang memungkinkan rencana mereka, kelompok itu berbagi momen keakraban. Serone mengungkapkan keinginannya untuk mendaki lebih tinggi lagi. Bersinar paling terang dan mencapai ketinggian yang lebih besar, ia percaya Nade dan Iruki akan memiliki banyak petualangan di dunia nyata. Dan mereka akan terus saling mendukung saat maju bersama. Trio itu membuat perjanjian untuk lulus sebagai tim. Semua bercita-cita menjadi penyihir terhebat bersama. Namun, keesokan harinya, terlepas dari kesuksesan mereka, klub ilmu paranormal harus menghadapi konsekuensi. Atas tindakan mereka, Profesor Oliver men-skors mereka dari sekolah selama 3 hari. Walau begitu, Serone bersemangat untuk memanfaatkan waktu selama skorsing. Tetapi saat dia mencoba bergerak dan memikirkan apa yang harus dilakukan, dia merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk, tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak. Dan dia sekali lagi tertarik ke dalam mimpi aneh dan meresahkan. Dalam mimpi ini, cahaya berdenyut besar menantinya, sebuah kehadiran familiar yang telah muncul berkali-kali sebelumnya. Serone terbiasa bangun tepat sebelum mencapainya, dan kali ini tak berbeda, namun pengalamannya terasa berbeda. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah setelah kejadian kemarin. Dia bertanya-tanya apakah kejadian yang tidak biasa itu telah mengubahnya entah bagaimana. Membiarkannya merenungkan apa yang harus dia lakukan dengan skorsing barunya. Setelah beberapa saat merenung, Serone memutuskan bahwa dia akan menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk belajar. Dia merasa pantas untuk memanjakan diri dengan sesuatu yang menyenangkan seperti membaca. Dia pergi ke toko buku John, tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Pemilik toko menyambutnya dengan hangat dan mendorongnya untuk menjelajahi buku-buku. Soroni memilih novel berjudul Sang Penjinak Naga yang membunuh Raja Iblis. Akhirnya Soroni bersemangat membeli buku dengan uang yang telah ia tabung dari rumah Owen. Saat Soroni hendak meninggalkan toko, ia disapa oleh 2 wajah familiar, Alter dan Rumina. Teman masa kecil yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Alter kemudian bertanya mengapa Serone menghilang dari kehidupan mereka begitu lama dan apa yang telah ia lakukan. Meski Alter bertanya, Serone tak pernah mau berbagi alasannya. Bahkan ayahnya pun merahasiakan keberadaan Serone. Serone ragu sejenak, bertanya-tanya apakah akan menyimpan rahasianya atau mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu mereka akhirnya akan tahu tentang waktunya di sekolah sihir. Dan dia tidak ingin menyakiti perasaan mereka dengan berbohong. Pada akhirnya ia memilih kejujuran. Dia mengaku bahwa dia telah bersekolah di sekolah sihir yang bergengsi. Serone tidak ingin berbohong kepada teman masa kecilnya. Apalagi Alter, dia tahu cepat atau lambat mereka akan tahu yang sebenarnya. Jadi, dia memutuskan untuk memberitahu mereka dengan jujur. Dia mengakui bahwa dia bersekolah di sekolah sihir sejak umur 10 tahun. Alter sudah kekar dan berhati besar, seorang pemimpin alami dengan sedikit ego yang besar. Tumbuh dewasa, Alter selalu memiliki visi yang jelas untuk masa depan mereka. Menjadi lebih kuat, agar mereka dapat melindungi kota kecil mereka dari banyak ancaman yang mengintai di luar sana. Sebagai pemimpin kelompok yang memproklamirkan diri, dia selalu menjadi orang yang menetapkan aturan. Salah satu aturan tak tertulis itu adalah semua orang mengikuti pemimpin. Dan pemimpin melindungi kota, itulah cara kota itu bertahan. Dan Alter memastikan teman-temannya memahami itu. Dia tidak pernah mendorong Serone untuk fokus pada membaca atau belajar. Karena Serone bahkan belum bersekolah saat itu. Jadi Alter selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, tapi sekarang,
Mendengar bahwa Serone bersekolah di sekolah sihir, Alter terkejut. Rumina dan yang lainnya bertanya pada Serone apakah dia bisa melakukan sihir untuk mereka. Tapi Serone ragu-ragu, dia belum lama belajar jadi dia belum terlalu mahir. Lagi pula, melanggar aturan menggunakan sihir di luar sekolah. Alter, si tukang kritik. Serone, kau tak berubah. Masih saja kemana-mana bawa buku, dasar kutu buku. Seperti dulu, Alter sepertinya tak mengerti kenapa Serone ingin belajar sihir. Namun, Serone merasa penting untuk mempertahankan pendiriannya. Serone sedikit menggunakan sihir untuk menghentikan buku yang jatuh, gara-gara diganggu temannya. Lalu, mereka mengajak Serone ke pesta Rumina, untuk merayakan penjualan habis stok hari ini. Mereka minta dia datang dan bertemu, Alter bahkan makin kuat saja. Sejak terakhir kali mereka berjumpa, sebagai tanda sayang, Alter mengangkat Serone ke kursi paling atas. Serone menyadari Alter mungkin sekarang menjalankan bisnis, ambisinya. Mungkin membawanya menjadi pemimpin kota berikutnya. Jelas sekali Alter bertekad kuat, Serone jadi berpikir tentang tempatnya sendiri di dunia ini. Sesampainya di rumah Romina, pesta sudah ramai. Saat mereka duduk makan, Alter meminta Serone bercerita tentang sekolah sihir. Dia yakin Serone akan jadi murid terpintar di sana. Yang lain juga penasaran. Biasanya hanya bangsawan yang sekolah sihir, mereka ingin tahu apakah Serone belajar dengan penyihir hebat. Mereka juga tanya Serone sudah punya pacar belum? Atau punya rencana masa depan? Serone merenungkan pertanyaan mereka. Ayahnya yang menafkahi keluarga, Serone tahu suatu hari nanti dia harus memikul tanggung jawab itu sendiri. Mereka mendesaknya, apakah dia berencana menikah sebelum lulus? Serone bertanya-tanya, akankah dia lulus? Mengingat tantangan yang dihadapinya, sulit menebak masa depan. Pembicaraan beralih ke keluarganya. Serone sadar, dia terlalu fokus belajar, sampai kurang memikirkan tekanan yang dihadapi ayahnya. Ayahnya berjuang sendirian, sementara Serone sibuk sekolah. Kapan dia bisa membantu ayahnya? Apalagi sekarang dia punya lebih banyak tanggung jawab. Suasana jadi lebih santai. Dengan adu panco, Alter menantang Serone, mengingat banyaknya pertandingan mereka waktu kecil. Mereka memutuskan untuk membuatnya menarik dengan membuat aturan. Yang kalah akan membayar makanan yang mereka makan, Serone. Demi membuat Alter senang dan menjaga kedamaian, dia memutuskan untuk sengaja kalah dalam pertandingan, sesuai dengan janjinya. Serone membayar makanan itu dengan 5 koin emas berkilau yang disimpannya dari gaji bulanan. Saat kelompok itu membuka dompet tua, 5 koin emas tumpah keluar. Menarik perhatian semua orang, pemandangan tak terduga dari jumlah yang begitu besar itu. Membangkitkan kejutan di antara mereka bertukar pandang, pikiran mereka berpacu. Saat mereka memproses arti penemuan ini, Serone memberikan penjelasan singkat. Sikapnya tenang, tapi kilauan kekayaan mengubah energi di antara teman-temannya. Yang mulai bertanya-tanya bagaimana ini mengubah keadaannya, Alter akan tetap fokus pada percakapan mereka sebelumnya. Dia mengarahkan kembali perhatian kelompok pada laporan yang beredar di desa. Tentang binatang buas yang meneror satwa liar setempat, makhluk itu telah berburu tanpa henti. Meninggalkan kota yang khawatir tentang dampaknya pada sumber daya mereka, Alter menyarankan mereka mengambil tantangan untuk memburunya bersama, menyajikan kesempatan itu sebagai cara untuk membantu masyarakat, dan mengklaim kejayaan bagi diri mereka sendiri. Kelompok itu bereaksi dengan emosi yang campur aduk. Salah satu gadis ragu, mempertanyakan perlunya keterlibatan mereka. Akan tetapi, kepercayaan diri Alter tak tergoyahkan, mengacu pada pengalaman masa lalunya melukai beruang merah. Dia percaya bahwa mereka dapat menangani beruang sapi dengan lebih mudah, terutama dengan kerja tim. Keyakinannya perlahan membujuk yang lain dan mereka menyetujui rencana itu. Antusiasme mereka tumbuh saat mereka membayangkan kesuksesan dan pengakuan yang menanti mereka. Mereka menyelesaikan persiapan mereka, memutuskan untuk bertemu pagi-pagi keesokan harinya di rumah Rumina, meskipun petualangan berburu mendadak ini bukanlah bagian dari rencana Serone, dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Berpikir itu bisa menjadi pengalihan yang menarik dan kesempatan untuk menguji dirinya sendiri dengan cara baru. Saat fajar, kelompok itu berkumpul di tempat yang ditentukan. Alter tiba dengan persiapan matang, membawa sebagian besar perlengkapan berburu, sementara yang lain membawa persediaan tambahan dan alat untuk membantu upaya mereka saat mereka berjalan lebih dalam ke semak-semak. Geng itu menggoda Serone, mengingatkannya sudah lama. Sejak dia ikut berburu bersama mereka, mereka bercanda memperingatkannya untuk tidak ketinggalan. Jika dia tertinggal, mereka mungkin meninggalkannya dan lanjut tanpa dirinya. Saat mereka akhirnya memasuki hutan lebat, mereka mulai memasang jebakan secara strategis, merencanakan agar hewan liar itu masuk ke dalamnya. Serone terkesan dengan persiapan mereka, dan menyadari bahwa berburu hewan liar bukanlah hal baru bagi mereka, jelas mereka sudah sering melakukannya. Rumina menjelaskan padanya bahwa rencana mereka adalah jebakan akan melemahkan hewan buas itu. Meninggalkan pekerjaan berat seperti mengejar atau menembak panah untuk Alter. Alter memimpin kelompok itu lebih jauh ke dalam hutan, menginstruksikan mereka untuk tidak panik jika melihat beruang sapi, tapi segera panggil dia agar dia bisa mengambil alih. Serone memperhatikan, terkejut dengan koordinasi dan kerja tim kelompok itu. Kemampuan Alter mendeteksi jejak beruang sapi dengan mengamati bekas cakaran di pohon semakin membuatnya terkesan. Mereka terus maju mengikuti tanda-tanda halus yang ditinggalkan oleh hewan buas itu. Ingin membantu, Serone memutuskan untuk menggunakan zona spiritualnya untuk merasakan lokasi makhluk itu dengan lebih efisien. Memejamkan mata, dia memasuki alam spiritual, tapi apa yang dilihatnya sangat meresahkan. Penglihatan itu mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada hewan liar yang memangsa makhluk lain. Walaupun dia kesulitan menemukan kata-kata untuk menjelaskannya kepada kelompok itu. Sebelum dia bisa berbicara, Alter menepuk bahunya, membawanya kembali ke dunia nyata. Alter menunjuk ke depan, dan ketika mereka semua melihat, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Lantai hutan dan pepohonan dipenuhi dengan mayat berbagai hewan liar, dengan lalat berdengung di sekitar dalam jumlah besar. Perspektif kelompok itu berubah. Ini pasti bukan perbuatan beruang sapi.
Rumina terguncang oleh pemandangan mengerikan itu. Menyarankan mereka mundur dan melaporkan temuan mereka kepada pemimpin kota. Dia berpendapat bahwa akan lebih aman untuk menutup hutan untuk saat ini. Untuk mencegah orang lain berkeliaran ke dalam bahaya. Srone setuju, yakin, bahwa ini bukan perbuatan predator biasa. Akan tetapi, harga diri Alter tidak akan membiarkannya menyerah. Frustrasi dengan keengganan mereka, dia bersikeras agar mereka tetap tinggal dan menghadapi apapun yang ada di depan, menyatakan bahwa dialah pemimpinnya. Dan tekadnya untuk menyelesaikan ini malah memicu perdebatan. Namun, sebelum memanas, raungan memekakkan telinga menggema dari kedalaman hutan. Suara itu membekukan mereka di tempat, secara naluriah mereka berkerumun. Mempersiapkan senjata mereka saat ketakutan mencengkeram. Mereka tahu, dari volume dan keganasan raungan itu, apapun yang mendekat jauh lebih buruk dari beruang biasa. Beberapa saat kemudian, monster itu muncul, sosok menjulang 2 kali tinggi mereka. Dengan otot besar dan wajah beruang, ia berjalan dengan 2 kaki. Memancarkan aura kecerdasan dan ancaman saat melangkah ke arah mereka tanpa ragu. Kelompok itu melepaskan rentetan panah. Namun, makhluk itu bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang mengkhawatirkan, menghindari setiap tembakan. Kepanikan mulai melanda, saat mereka menyadari sedang menghadapi musuh jauh di luar dugaan mereka. Srone mengenali monster itu dari buku yang pernah dibacanya, Yuwok, makhluk langka dan mematikan. Terkenal karena kecerdasan dan kehebatan tempurnya. Dia tahu betapa berbahayanya itu. Sayangnya, kurangnya persiapan kelompok untuk musuh seperti itu membuat mereka rentan. Saat kelompok itu berdiri membeku ketakutan, sebagian besar menjatuhkan panah dan melarikan diri. Kepanikan melanda mereka saat mereka berhamburan, berteriak kepada Alter, yang mengaku sebagai pemimpin mereka. Untuk membimbing mereka, karena mengenal medan lebih baik dari siapapun. Alter berteriak agar mereka lari menuju puncak gunung. Yakin tanjakan curam akan memperlambat monster itu, meskipun sebelumnya begitu gagah berani. Dia berlari secepat yang lain, ketakutan terukir di wajahnya. Saat Alter menoleh ke belakang, dia melihat Srone masih berdiri tegak. Awalnya dia mengira Srone bertindak sebagai umpan. Memberi mereka waktu untuk melarikan diri, tetapi kemudian dia melihat Srone mengambil panah otomatis dari tanah. Dan menembakkan anak panah demi anak panah ke monster itu. Makhluk itu memblokir proyektil dengan mudah. Menggunakan lengan berototnya yang tebal untuk melindungi wajahnya saat ia maju dengan mantap ke arahnya. Srone menghindari ayunan monster, mengamati polanya dan mempelajari kekuatannya.